Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan, huwa itu adalah Muhammad. Saya punya guru juga dulu, Abuya Balim Marajo, saya nggak tahu nama kecilnya. Ternyata bacaannya juga sama. Judul kitabnya Al-Insan Al-Kalian. Ini wilayah lain. Di kitab ini beliau mengatakan Ahad itu Ahmad bila mim. Ya. Ahad itu adalah asalnya Ahmad, maka disebut Ahmad bila mim. Terus apa kata beliau? Ahmad itu ahadun bil mim. Ahad tapi ada mimnya, mimnya disembunyikan. Mim itu siapa? Mim itulah Muhammad. Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan, huwa itu adalah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala la ni'amihi syabiqati syamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal ahwali kafilah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus sifatil jamilatil kamilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa khallah. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, dan kita semua tetap ditetapkan iman ilan tihai ajalina. Amin Allahumma amin. Baik, saat ini saya kembali akan membahas masalah kontroversi pendapat Buya Ar-Razi. Kita akui beliau seorang yang alim, beliau masih muda, beliau alim. Cuman akhir-akhir ini beliau ini pendapatnya sering yang dilontarkan itu membuat kita bingung, membuat para ulama, para ustadz itu bingung dengan pendapat-pendapat yang disampaikan. Ternyata beliau itu mengikuti thariqah yang namanya katanya thariqah Muhammadi. Dan thariqah Muhammadi ini adalah thariqah gabungan dari beberapa thariqah seperti Naqsabandiyah, Tijaniyah dan lain-lain sebagainya. Dan guru beliau katanya itu adalah seorang yang sudah waliullah. Baik, kita dengarkan dari salah satu tokoh kita di Sunnah wal Jamaah, tokoh NU, yaitu dari Macan Lirboyo. Kita dengarkan bagaimana tanggapan beliau terhadap thariqah Muhammad ini. Saat ini kita coba untuk menginformasikan terkait dengan thariqah baru namanya thariqah Muhammadi yang menyebarkan menjadi ikon dari thariqah ini adalah Buya Ar-Razi yang kita kenal lewat pengajian-pengajiannya, dan sungguh menjadikan saya terkejut begitu. Ternyata di balik kecerdasan beliau, kemudian kealiman beliau, menurut pandangan saya, ternyata beliau juga seorang penganut thariqah ini yang kemudian ini menjadi viral karena ada pernik-pernik, ada perdebatan, ada kontroversi tentang thariqah ini. Nah, lalu teman-teman sekalian bertanya kepada saya adalah dalam posisi tidak akan mengikuti thariqah ini. Jadi inilah sikap saya, karena bertentangan dengan prinsip saya.
saya harus mengikuti torekoh yang mutabaroh, jadi yang sudah teruji, disepakati oleh para ulama bahwa torekoh ini adalah torekoh mutabaroh. Sedangkan Muhammadi saya lagi belum di dalam taraf yang sudah dikaji oleh ulama apakah ini mutabar atau tidak. Ini ada beberapa pemikiran-pemikiran ya yang mungkin teman-teman sekalian nanti akan bisa menilai apakah torekoh ini layak untuk diikuti atau justru sebaliknya menjadi warning peringatan bagi masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti torekoh ini. Salah satunya adalah bahwa Syekh Maulana Abadi Al-Badar ini menjamin terhadap jamaahnya ya, murid-muridnya yang berbaiat kepada beliau ini semuanya akan menjadi wali ya. Berikut ini tayangannya. Dan agak menggembirakan saya, akhir zaman ini wajib jadi wali semuanya. Wajib jadi wali. Itu Khidir yang ngomong, kalau dia ngomong kan nggak pernah bohong dia. Makanya saya pegang amanah itu, insya Allah semuanya antum, mau siapapun yang antum bawa, mau istri, mau anak, insya Allah semuanya jadi wali. Yang bukan jadi wali. Nah, itulah tanggapan beliau dari salah seorang macan yang sudah terkenal dengan sebutan Macan Lirboyo. Tanggapan beliau tentang Thariqah Muhammadi yang disebatkan oleh Buya Ar-Razi, dan lengkapnya silahkan sampean ini bisa cari di YouTube banyak, terutama di Benteng Akidah ya. Kemudian ternyata beliau itu juga menafsiri ayat Al-Quran di surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Huwa, kata beliau, itu adalah isyarahnya kepada Muhammad. Sedangkan ahad itu adalah sebenarnya adalah Ahmad bila mimin, yang tidak ada mimnya. Kalau Ahmad sendiri itu adalah sebenarnya ahad yang ada mimnya. Penafsiran seperti ini, kata beliau, itu adalah tafsir isyari atau isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menafikan terhadap makna zahir kalau seperti itu. Jadi tafsir isyari ini adalah memalingkan nas dari makna zahir terhadap makna yang tidak kita ketahui, anggaplah makna batin yang katanya berdasarkan isyarat. Imam Al-Ghazali jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita tentang penafsiran yang semacam ini, penafsiran ahli batin semacam ini. Jadi fa inna ibtalad zahir ra'yul batiniyah, penafsiran batin yang disampaikan oleh ahli batiniyah ini, sebenarnya kenapa mereka itu memaknai seperti itu, hanya menafsiri dengan sebelah mata mereka itu, wajahlu jahlan bil muwazanah bainahuma, karena mereka itu sebenarnya bodoh, tidak belen memaknai antara zahir dan batin. Ini jauh-jauh sebelumnya Imam Ghazali telah menjelaskan seperti itu. Dan ternyata berdasarkan pengakuan dari Buya Ar-Razi sendiri, beliau itu oleh gurunya diberi pelajaran tentang kitab Al-Insan Al-Kamil yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Bagaimana tanggapan para ulama tentang kitab Insan Al-Kamil ini? Baik, yang pertama kita dengarkan dan pendapat dari Buya Yahya. Di dalam kitab itu Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya balik lagi, saya baca. Benar Imam Haddad kalau melarang agar tidak membaca kitab ini. Maka setelah itu pun kami semakin yakin bahasanya apa yang dikatakan Imam Haddad benar adalah jangan membaca kitab itu. Berkenaan tentang kitab Insan Kamil, kita harus waspada dengan kitab-kitab seperti itu. Pertama, apakah benar kitab itu adalah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, seorang syekh sufi yang besar, benar atau tidak? Pertama seperti itu. Maka benarkah kitab itu masih orisinil? Sebab Ibn Arabi sendiri pernah mengalami, termasuk bukunya dirombak oleh orang-orang yang memusuhinya, dari orang di luar tasawuf yang menyusupkan agar kitab itu rusak.
Anda wahai ustadz di kampung. Tujuan kita membawa umat agar kenal Allah. Bukan diajak dia pusing di dalam urusan pemikiran dan pemahaman. Yang gamblang saja kadang masih salah faham, maka jangan diajak mereka bicara sesuatu yang membingungkan. Yang membingungkan dibungkus. Kalau memang Anda ingin diskusikan kitabnya Ibn Arabi, kitabnya Syekh Ibn Arabi, Abdul Qadir Jiljalah, Anda diskusi dengan para ustaz. Nah, itu penjelasan dari Buya Yahya. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari ulama internasional. تصوف آخر اسمه التصوف الفلسفي، وكتبوا مثل الجيلي في الإنسان الكامل، مثل القشاني في التفسير المنسوب خطأ إلى محي الدين بن العربي، مثل هؤلاء وهؤلاء حتى أدركهم الغزالي وكتب فضائح الباطنية، ولم يرضى هذا الحال الذي جعلوا فيه المعنى الأصلي للقرآن معنى باطنيا. فبالشكل ده خلاص يبقى أفسد الدين بيكر على أصل بالبطلان يا مولانا، ويكر على المصادر بالبطلان. Nah, setelah kita tahu dari beberapa tokoh tentang apa itu Thariqah Muhammadi dan apa itu kitab Al-Insan Al-Kamil, yang mana Buya Ar-Razi itu memaknai Qul huwallahu ahad dengan huwa itu adalah Muhammad, ahadun itu sebenarnya adalah Ahmad yang tidak ada mimnya, sedangkan Ahmad itu sebenarnya adalah ahad yang ada mimnya. Padahal semua ahli tafsir itu mengatakan huwa itu ada di depan dhamir sebelum ada isim dhahir di depan, kemudian ada dhamir huwa dia, lalu dijelaskan oleh jumlah-jumlah setelahnya. Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jumlah-jumlah inilah yang menerangkan arti huwa. Maka huwa ini di dalam Ibriti itu disebut fa usyribat makna dhamir syan, itu adalah dhamir syan. Sebagaimana ketika kita mau bertahlil itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Hu di situ siapa? La ilaha illallah. Semua mufassirin memaknai huwa itu dengan ya Allah. Allah, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ahli tafsir, baik dari tafsir terkecil dan tafsir yang paling besar, itu memaknai bahwasanya huwa itu adalah Muhammad dan ahad itu adalah Ahmad yang tidak ada mimnya. Kemudian lafaz ahad itu sendiri adalah sebenarnya Ahmad yang ada mimnya. Entah apa maksud dari beliau ini, akhir-akhir ini kok banyak menyampaikan pendapat-pendapat yang seperti ini. Allahu a'lam apa maksud beliau. Para pemirsa, itu banyak komentar mungkin dari penggemar atau dari muhibbin beliau yang mengatakan kenapa saya tidak tabayun dulu. Perlu diketahui oleh jamaah beliau, tabayun dalam Islam itu kan sudah ada jelas di Al-Quran ya. Apabila ada orang fasik datang membawa kabar, maka jangan langsung dipercaya, fatabayyanu dulu. Harus kita tabayun dulu. Nah, ini bukan orang fasik yang membawa. Ini channelnya Buya Ar-Razi ya. Di channel di kajiannya Buya Ar-Razi, saya lihat videonya seperti ini. Apakah channel Buya Ar-Razi tersebut ini orang fasik sehingga harus saya tabayun lagi? Dan Buya itu videonya, ceramahnya sudah disebar di YouTube. Apakah itu semuanya yang disebar konten-kontennya itu adalah orang fasik yang harus saya tabayun dulu kebenarannya? Jika sudah jelas itu memang channelnya Abu Ar-Razi dan memang disebarkan, jadi untuk apa saya harus tabayun dulu? Kewajiban saya adalah untuk menanggapi apa isi ceramahnya itu. Kalau itu melenceng dari Al-Quran dan hadis, melenceng dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ya kita meluruskan. Saya tidak benci kepada beliau, hak lillahi ta'ala, saya tidak benci kepada beliau. Tapi saya ini meluruskan, membentengi
jamaah awam, orang-orang awam ini dari pemahaman yang sangat membingungkan bagi mereka ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mengutip beberapa video dari tokoh-tokoh kita itu, mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita apa sebenarnya Thariqah Muhammadi itu, bagaimana sebenarnya tafsiran Qul huwallahu ahad, dan bagaimana sebenarnya pemahaman kita menyikapi kitab Al-Insan Al-Kamil itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.